Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami. Bapa, kami mau terus belajar kebenaran firman-Mu, supaya kami lebih memahami apa yang menjadi pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Terima kasih, Roh Kudus, Engkau guru kami yang agung, mengajarlah di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih meneruskan serial kita tentang mendengar suara Tuhan. Dan kali ini saya hendak berbicara di seri yang terakhir ini tentang bagaimana kita menguji apakah sesuatu yang kita dapatkan itu berasal dari Tuhan atau tidak. Ada satu prinsip penting yang saya mau kembali ingatkan untuk kita semua yang perlu kita ketahui. Bahwa Tuhan sangat ingin berbicara dengan umatnya. Percayalah bahwa Tuhan sangat ingin berbicara dengan umatnya. Tetapi persoalannya adalah, again, kita seringkali tidak tahu kapan Tuhan sedang berbicara kepada kita. Dan seperti yang saya telah jelaskan di minggu-minggu sebelumnya, bahwa sangat jarang sekali, mungkin cuma 0,001% di mana Tuhan menyatakan penglihatan langsung dengan seperti gambar atau dengan suara yang audible di telinga. Terbanyak Tuhan bicara lewat pikiran hati kita, lewat phroneo, lewat pikiran roh kita. Dan itu bisa berbentuk sebuah dorongan yang kuat, bisa berbentuk sebuah ide atau gagasan, bisa berbentuk sebuah pengertian. Tetapi yang jelas kadangkala ini yang membuat kita sulit membedakan. Apakah dorongan ini berasal dari diri saya sendiri, atau dari Tuhan, atau dari kegelapan? Apakah ide gagasan yang saya dapatkan ini berasal dari saya atau dari Tuhan? Atau jangan-jangan iblis yang menaruhnya? Itulah sebabnya pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan langkah praktis bagaimana kita mentes atau ngetes sebuah ide, sebuah gagasan, sebuah dorongan, sebuah pengertian, sebuah bisikan hati. Apakah ini berasal dari Tuhan atau bukan? Sebab the thing is, kalau kita ingat tentang Petrus pernah mendapatkan sebuah gagasan ketika Tuhan tanya, menurut kamu siapa aku ini? Petrus pernah mendapat sebuah gagasan di mana dia berkata, engkau Mesias anak Allah yang hidup. Langsung Tuhan berkata, sesungguhnya ini bukan kamu yang tahu. Bapa yang memberitahukan kepadamu. Tetapi beberapa menit kemudian, Petrus justru dihardik. Enyah kau iblis. Ketika Tuhan berkata anak manusia harus menderita, harus diserahkan, Petrus dengan kepahlawanannya berkata, sekali-kali ini tidak akan menimpa engkau. Yesus justru langsung menghardik, enyah kau iblis. Loh, baru beberapa menit yang lalu, Petrus dipuji. Petrus diakui mendapatkan sebuah, entah itu ide, gagasan, dorongan, pengertian, pewahyuan, you name it. Tetapi beberapa menit kemudian, yang tadi dipuji ini berasal dari Allah. Beberapa menit kemudian langsung dikatakan, ini dari kegelapan. Loh, kok bisa begitu? Nah, itulah sebabnya kita perlu, saudaraku, untuk menguji. Nah, 1 Yohanes 4 ayat yang pertama, saya akan bacakan dulu. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, garis bawahi ini, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Hari-hari ini ada begitu banyak orang berbicara mengatasnamakan Tuhan. Tuhan bicara sama saya, Tuhan berkata begini, Tuhan bilang begini. Dan kadangkala kita kalau dengar Tuhan bicarakan kita ngeri duluan.
duluan saudara. Ngeri-ngeri sedap ini. Wah, ini Tuhan ngomong kalau saya sampai nggak taat bisa bahaya nih. Kalau saya sampai nggak percaya bisa bahaya nih. Tetapi Alkitab berkata, uji. Jadi siapapun yang berkata, Tuhan bicara, Tuhan beritahu saya, uji. Tidak bisa kita langsung percaya begitu saja. Termasuk apa yang kita merasa kita dapatkan pun, kita harus menguji itu. Nah, bagaimana cara mengujinya? Kita akan masuk perlahan-lahan. Saya mau memberikan 6 tips sederhana yang very practical untuk kita menguji sebuah dorongan, sebuah pengertian, sebuah ide, sebuah gagasan, sebuah pewahyuan. Ada 6 tips yang very simple. Yang pertama, saudara catat ini baik-baik. Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Apakah sebuah ide gagasan itu, sebuah pengertian itu, sebuah dorongan itu kontradiksi nggak dengan firman Tuhan? Ini basic yang paling pertama. Sebab kalau Tuhan bicara sesuatu, Tuhan tidak akan bicara yang kontradiksi dengan firman-Nya. Tuhan itu bukan manusia yang pelin-pelan, yang hari ini ngomong A, besok ngomong B. Kalau Tuhan bicara, dulu, sekarang, selamanya pasti tetap. Sebab Dia tidak pernah berubah. Firman-Nya tetap. Opini bisa berubah. Sains, ilmu pengetahuan bisa berubah. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Sebab Tuhan Yesus dulu, sekarang, sampai selamanya sama. Dia konsisten. Bahkan konsisten dalam pemikiran juga. Itulah sebabnya Dia tidak akan berubah. Kita harus cek betul apakah yang dikatakan seseorang yang mengaku berasal dari Tuhan, atau dapat bisikan Tuhan, atau bahkan ide kita sendiri, ini dari Tuhan bukan ya? Yang tes pertama, cek apakah ini kontradiksi atau tidak dengan firman Tuhan. Saudara, truth is truth. Kebenaran adalah kebenaran. Tidak peduli kita percaya atau enggak, tidak peduli kita mau melakukan atau enggak, kebenaran tetap kebenaran. Kebenaran akan tetap seperti itu. Contoh, bumi itu bulat. Dulu sebelum manusia tahu bumi itu bulat, orang berpikir bumi itu datar. Saya ambil contoh general konsensus ya, bukannya sedang mau berdebat, is it a flat earth atau bumi bulat. Tapi saya hanya mengambil contoh. Katakan bumi itu bulat. Sebelum manusia tahu bumi itu bulat, manusia taunya bumi itu datar kata. The thing is, kalau dia memang bulat, mau persoalannya kita sudah tahu atau belum, dia tetap bulat. Mau kita percaya atau enggak, dia tetap bulat. Sebab yang namanya truth, sebuah fakta kebenaran, dulu sekarang itu tidak akan berubah. Itulah sebabnya manusia bisa bohong, Tuhan tidak akan bisa bohong. Jadi kalau Tuhan berkata, kalau Alkitab bilang gelap dan terang tidak bisa menjadi satu, ya udah, sampai di situ, sampai selamanya tetap gelap dan terang tidak bisa menjadi satu. Ini contoh. Dan saudara jangan datang kepada saya dan berkata, Pastor, Tuhan bicara sama saya untuk nikahin dia. Padahal dia seiman aja kagak. Tapi kita bilang, Tuhan yang bicara langsung sama saya. Loh, gimana? Kan banyak case-case seperti ini. Seiman aja enggak, gimana bisa Tuhan bicara? Tuhan tidak mungkin kontradiksi. Apalagi kalau pakai alasan penginjilan, supaya dia kita injilin dan kita menangkan. Loh, kalau begitu amanat agung mah diganti. Bukan pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Nanti amanat agung bisa diganti isinya. Pergilah, kawinilah orang yang tidak seiman, atau kawinilah makhluk-makhluk lain. Loh, gimana? Ini baru satu contoh, ya. Atau kalau di Alkitab misalnya bicara,
apa yang menjadi hak kaisar diberikan kepada kaisar. Ini kan satu kali Yesus bicara tentang pajak. Dan kita jangan bilang, Tuhan bicara tahun ini nggak usah bayar pajak. Tuhan nggak mungkin bicara begitu. Jadi intinya adalah kita jangan mudah mengatasnamakan Tuhan. Kita harus menguji apakah ini kontradiksi atau enggak. Atau contoh lain, kita berbohong, lalu kita berdalih, ini hikmat Tuhan. Loh, hikmat lagi, udah bohong hikmat. Kalau Tuhan bilang jangan berdusta, Tuhan gak mungkin suruh berdusta. Kasih hikmat lagi bilangnya. Kita itu memang pintar untuk mempelintir kata-kata. Hikmat Tuhan, padahal bohong. Ya, ini jangan ya, jangan seperti ini. Sekali kebenaran, tetap kebenaran. No matter what you like it or not. Tidak peduli saudara suka atau tidak suka, kebenaran tetap kebenaran. Sebab kebenaran tidak akan berubah. Kalau 5.000 tahun yang lalu benar, 1.000 tahun yang lalu juga pasti benar. Saat ini juga benar, sampai 2.000 tahun yang akan datang pun akan tetap benar. Itu sifat kebenaran, saudaraku. Tidak peduli kita suka atau tidak. Ada orang yang seneng milih-milih. Oh, pendeta ini kalau khotbah keras, gak enak. Saya mah maunya carinya yang enak-enak aja. Yang cocok sama saya. Loh, saudara, no matter what you like it or not, tidak peduli saudara suka atau tidak suka, kebenaran tetap kebenaran dan kebenaran harus disampaikan. Dan untuk jemaat Lifehouse yang saya kasihi, belajar firman Tuhan itu bukan seperti makan di restoran. Kalau makan di restoran, kita bisa, oh saya doyannya makanan Padang, jadi saya ke restoran Padang aja ya. Si B bilang, saya sukanya Chinese food, jadi saya maunya makan Chinese food. Kalau makan kita bisa pilih-pilih. Kalau kebenaran nggak bisa. Ada kalanya mungkin kebenaran itu menabrak kita. Bukannya menyinggung lagi, menabrak kita. Sama seperti saya terus menggali kebenaran, belajar kebenaran. Yang paling pertama ditabrak saya. Dan saya yang harus paksa diri saya berubah dulu. Ada kalanya itu memang tidak sesuai dengan selera jiwa kita, dengan selera hati kita. Tapi kebenaran tetap kebenaran. Dan kita harus belajar mendigest, mengunyah semua kebenaran yang disampaikan. Yang kita perlu cek itu sesuai dengan firman Tuhan nggak? Sesuai dengan Alkitab nggak? Kalau nggak sesuai dengan Alkitab, nggak usah kita turutin. Tapi kalau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, enak nggak enak, kita harus belajar. Justru ketika kita rasa, aduh nggak enak nih, gelisah nih, itu berarti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau selera Tuhan dalam hidup kita, atau hal-hal yang belum berkenan, justru lagi diubah, diproses sama Tuhan. Yang namanya proses pembentukan pasti nggak enak. Tapi kita harus jalanin. Jadi jemaat Lifehouse harus menjadi orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya, apapun itu. Mungkin kalau saudara menonton PA, aduh PA agak lebih ngebosenin. Ya tapi saya harus encourage saudara. Dan di sana saudara lebih mengerti detail, kan saya bahas ayat per ayat. Ya, jadi semua jenis kebenaran, selama itu Alkitabiah, harus kita kunyah. Because no matter you like it or not, truth is truth. Oke, jadi hal yang pertama tadi, apakah ide, gagasan, atau orang yang mengklaim dirinya mendengar suara Tuhan, kontradik nggak dengan Alkitab? Kalau kontradiksi, itu bukan berasal dari Tuhan. Yang kedua, apakah ide gagasan tersebut menolong saya atau mendorong saya atau membantu saya supaya saya semakin seperti Kristus?
Kalau ide gagasan itu tidak mendorong kita semakin seperti Kristus, itu pasti bukan dari Tuhan. Sebab Yesus adalah standar kita, itu benchmark. Ketika kita mengevaluasi sebuah ide, sebuah gagasan, sebuah dorongan, sebuah tindakan yang mau kita lakukan, itu benchmarknya Tuhan Yesus. Kalau itu tidak mendorong kita semakin serupa dengan Kristus, kita harus pertanyakan itu. Itu bukan berasal dari Tuhan. Karena tujuan utama Tuhan adalah menjadikan kita serupa dengan dirinya. Serupa dengan Yesus. Kenapa Tuhan gak ambil aja semua orang percaya dari bumi ini? Sebab Tuhan masih mau kita latihan, saudara. Hidup di bumi ini Tuhan mau kita latihan. Supaya nanti ketika kita hidup di kerajaan sorga bersama-sama dengan Dia, hidup di langit yang baru dan bumi yang baru, kita nggak syok lagi. Kita sudah mengenakan karakter Kristus, karakter yang Ia inginkan. Kita sudah mirip dengan dirinya, makanya sekarang kita latihan dulu. Jadi semua ide, semua gagasan yang berasal dari Tuhan, sebuah dorongan, sebuah pewahyuan, pasti mendorong kita untuk serupa dengan Kristus. Bumi ini memang sudah nggak ideal. Sudah rusak dan akan semakin hancur. Ya, kita melihat keadaan hari-hari ini aja, mungkin kita bertanya-tanya, saudara. Sampai kapan ini berakhir? Apakah setelah ini berakhir akan kembali jadi sama lagi? Gimana kalau sampai nggak jadi kaya dulu lagi? Tapi dengar baik ini, fokus Tuhan selama kita di bumi ini sebenarnya bukan membuat kita nyaman. That's not God focus. Nanti tiong-tiong santai-santai, nyaman-nyaman itu nanti bersama Dia di langit yang baru dan bumi yang baru. Tapi fokus Tuhan saat ini adalah membentuk karakter kita supaya kita mirip dengan dirinya. Bukan untuk membuat kita nyaman. Ya, makanya Filipi 2 ayat yang kelima saya bacakan dulu. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Versi New Century Version, NCV. In your lives you must think and act like Jesus. You must think and act like Jesus. Jadi kita harus tahu bahwa target Tuhan adalah kita berpikir dan bertindak seperti Dia berpikir dan bertindak. Jadi itu merupakan sebuah benchmark, sebuah standar. Oke, 2 Korintus 10 ayat yang kelima tulis gini, saudara, bagian B saja. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dalam God's Word Version, we take every thought captive so that it is obedient to Christ. Jadi semua ide, semua gagasan yang kita dapatkan, kita harus taklukkan kepada Kristus. Apakah hal ini menjadikan kita serupa dengan Dia atau tidak? Ini perlu kita pertimbangkan, harus kita tanya sama diri kita. Ketika kita diperhadapkan sebuah situasi sulit, seringkali kita berkata, Tuhan, bicaralah kepada saya. Beritahu aku Tuhan apa yang harus aku kerjakan, apa yang harus aku lakukan. Nah sekarang dengan cek ini kita bisa bertanya dalam diri kita sendiri. Apakah Yesus akan berpikir seperti ini? Kalau Yesus yang ada di sini, apa yang akan Dia lakukan? Dia akan bertindak seperti apa? Makanya ada slogan tepatnya, WWJD. What would Jesus do? Kalau Tuhan ada di posisi ini, Tuhan akan melakukan apa? Jadi setiap kali kita dalam kebimbangan, kita berdoa, ingat terbanyak Tuhan bicara lewat ide, gagasan, dorongan hati. Kita harus cek itu. Apakah something yang kita dapatkan itu mendorong kita semakin seperti Yesus atau tidak? Kalau justru
menjauhkan kita dari keserupan dengan Kristus, itu bukan berasal dari Tuhan. Yakobus 3. Kita akan pelan-pelan di sini dari ayat 14 sampai 17. Lihat. Jadi Yakobus 3 ya, ayat 14 sampai 17. Jadi jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat dari atas, katanya. Itu bukan ide dari atas, itu bukan gagasan dari atas, itu bukan dorongan dari atas. Tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan setan-setan. Jadi kalau dorongan itu sebuah ide karena iri hati atau mementingkan diri sendiri, saya pastikan itu bukan dari atas, itu bukan dari Tuhan. Kata Alkitab itu dari nafsu manusia dan setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau ide kita membuat kita jadi sombong, merasa nomor satu, ide kita justru menyakiti orang lain, atau untuk kepentingan kita sendiri, untuk memuliakan nama kita sendiri, supaya nama kita makin berkibar, makin besar, makin dikagumi. Itu bukan dari Tuhan, kata Alkitab. Saya pastikan itu bukan dari Tuhan. Jadi kalau ada orang merasa mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi justru menyakiti semua orang, itu bukan dari Tuhan. Oh ya, saya paham, memang kebenaran pasti menyakiti ketidakbenaran. Pasti. Tapi kalau sampai hal itu membuat semuanya sakit, istrinya sakit, suaminya sakit, anak-anaknya sakit, semua orang sakit. Terus cuman kita sendiri doang yang gak tersakiti oleh itu. Waduh, itu bukan dari Tuhan. Ya. Ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas itu adalah pertama-tama murni. Tuh lihat, murni. Gak ada vested of interest. Gak ada udang di balik batu. Kalau ide, gagasan, dorongan, ada udang di balik batu, banyak setting up-nya, itu bukan dari Tuhan. Selanjutnya pendamai tuh, iya. Tadi kan di ayat yang sebelumnya kita lihat, kalau kekacauan, ya, sebab di mana ada iri hati tadi dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan, itu bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, hikmat dari atas justru pendamai, peramah, nggak kasar, penurut, submissive, humble, teachable. Artinya apa? Bersedia dicek orang lain, saudara. Dicek sama suami, sama istri, sama orang yang bisa kita percaya. Ya, itu dicek. Tidak takut untuk dicek. Ya. Nanti di poin ketiga saya akan bicara lebih detail tentang hal ini. Lalu apa kata Alkitab? Penuh belas kasihan. Have mercy. Kalau kita bilang ini dari Tuhan tapi membuat kita jadi judgmental, kasar, kemungkinan itu justru bukan dari Tuhan. Sebab hikmat dari Tuhan justru penuh belas kasihan, have mercy. Kalau hikmat dari Tuhan cuma ngiritik kanan kiri, harus dipertanyakan itu. Iya. Ingat saudaraku, gini. Untuk mengkritik tidak perlu kepandaian. Untuk mengkritik tidak perlu intelijensi. Bayi pun saudara bisa ajar untuk mengkritik. Monyet pun bisa diajar untuk mengkritik. Apa sih susahnya kalau cuma bilang, saya gak suka ini, saya gak suka itu, saya gak suka ini.
ngedumel, kritik sana sini, complaining, whinging. Itu baik juga bisa. Tetapi kalau untuk melihat kebaikan di balik sebuah keadaan sulit, sebuah keadaan susah, itu perlu intelijensi, itu perlu kedewasaan. Jadi misalnya kita sekarang di tengah situasi COVID ini, ya saya tahu semua pasti dalam keadaan tidak nyaman. Kalau cuma untuk mengkritik, ngedumel, menggerutu, itu nggak perlu kedewasaan. Itu nggak perlu hikmat Tuhan. Anak kecil juga bisa. Tapi untuk mencari apa pelajaran, apa maksud Tuhan di balik semua ini, apa yang Tuhan hendak ingin katakan, itu dibutuhkan hikmat Tuhan. Itu dibutuhkan kedewasaan. Ya. Jadi it takes no brain untuk melihat kekurangan orang lain, itu nggak usah pakai otak. Kita ngelihat tahu kekurangannya. Tapi perlu kedewasaan, perlu hikmat untuk melihat kebaikan dari seseorang, kebaikan dari orang lain. Itu perlu kedewasaan, perlu hikmat Tuhan. Ya, untuk melihat sesuatu kebaikan di balik situasi buruk, itu yang perlu kedewasaan. Ya, jadi justru kata Alkitab bilang hikmat dari Tuhan itu penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Buah itu menunjukkan sebuah proses, mungkin tidak bisa dilihat sekarang. Tapi kalau sesuatu yang dilakukan yang berasal dari Tuhan, buahnya pasti baik. Ini, tidak memihak. Jangan gunakan ide dari Tuhan untuk memanipulasi orang lain. Ini sering terjadi. Ini sering terjadi, saudaraku. Jangan digunakan untuk memanipulasi orang lain. Sebab tadi harus murni, harus tulus. Dan terakhir, tidak munafik. Jangan mengaku ini dorongan dari Tuhan, ini ide dari Tuhan. Ngomong sama kiri apa, ngomong sama kanan apa, beda-beda. Itu munafik, itu bukan dari Tuhan. Ngomongnya apa, kelakuannya apa, itu bukan dari Tuhan. Simple. Ini Alkitab sudah kasih guideline. Kita mah tinggal ikutin aja. Yang ketiga. Ya, sekarang yang ketiga. Apakah komunitas rohani kita, saudara seiman kita, sepersekutuan kita, mengkonfirm hal ini? Gagasan ini, ide ini, dorongan ini. Apakah komunitas rohani kita mengkonfirm? Ya, tadi saya sudah bilang di atas, harus bersedia dicek. Memang tes yang ketiga adalah apakah komunitas rohani kita mengkonfirm. Kenapa ini penting? Sebab manusia tidak diciptakan alone. Pola hidup komunal adalah pola hidup sejak penciptaan. Baiklah kita menjadikan manusia. Dan ketika Adam sendiri, Tuhan berkata, it's not good for a man to be alone. Bukan to be single loh. To be alone. Nah saudara, banyak orang pikir ayat itu ayat kawin mengawinkan. Bukan. Ayat itu bukan ayat kawin mengawinkan. Ayat itu ayat komunitas. Kalau itu ayat kawin mengawinkan, bagaimana dengan Paulus? Bagaimana dengan Yesus juga tidak kawin? Ya orang kan suka pakai ayat itu dicetak di undangan kawin. Ya boleh-boleh aja sih. Tapi saya harus beritahu, tidak baik manusia seorang diri. Itu bukan soal kawin mengawinkan. Maksudnya orang tidak boleh terisolasi. Orang itu harus punya komunitas. Makanya it's not good for a man to be alone. Yang bahaya itu lonely. Sebab manusia tidak diciptakan untuk jadi Tarzan di hutan. Atau seperti film Rambo. Yang sendirian tanpa tim perang di Vietnam menang semua. Ya itu kan hanya film saudara. Mana ada itu di apa kisah nyata. That's why ini sangat penting. Apakah komunitas rohani kita bisa mengkonfirm hal ini atau tidak? Bahkan ketika Paulus dan Barnabas mendapatkan dorongan, mendapatkan panggilan untuk memberitakan Injil untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Apakah mereka langsung jalan sendiri? No.
Dia bawa ini kepada rasul-rasul di Yerusalem untuk dikonfirmasi. Ini penting, bagian ini sangat penting. Tuhan tidak pernah ciptakan Lone Ranger dalam kerajaan Allah. Tuhan tidak ciptakan Rambo. Tuhan mau ciptakan super team dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya saya senasib dengan Lifehouse harus family. Kekeluargaan, adanya sebuah komunitas. Nah, dalam hal ini kita harus saling menjaga, saudaraku. Kita bisa saling konfirmasi. Ya, kita harus saling konfirmasi. Efesus 3 ayat yang ke-10. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Perhatikan ini, through the church, melalui persekutuan orang kudus, hikmat Allah diberitakan. Jadi jangan merasa hikmat Allah itu punya Anda sendiri. Ada sebuah ide, gagasan, dorongan, harus siap diuji, harus humble, harus submisif. Tadi yang kita baca di kitab Yakobus. Sekarang lebih lanjut lagi, memang through the church, the manifold wisdom of God should be made known. Jadi memang Tuhan bicara untuk gerejanya. Gereja itu kan bicara persekutuan orang percaya. Jadi seharusnya memang orang yang dewasa rohani juga bisa menangkap apa yang Tuhan katakan sama kita. Kalau kita merasakan mendapatkan sesuatu dari Tuhan, harusnya orang-orang yang dewasa rohani lainnya juga menangkap hal yang sama atau dia bisa mengkonfirmasi. Itulah sebabnya nanti mungkin di pelajaran khusus, orang yang sehat secara rohani itu punya 3 line. Bapa rohani, teman rohani, anak rohani. Harus punya 3 line ini. Tapi nanti di lain kesempatan. Ya. Berikan ruang untuk other mature believer untuk menguji apa yang menjadi ide kita. Coba saya mau buka dulu Amsal 11 ayat yang ke-9. Amsal 11 ayat yang ke-9. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Ayat 9 bagian B nih, kalau dalam versi Good News Bible, kan kalau di Indonesia tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Dalam Good News Bible saya suka dengan terjemahan ini. The wisdom of the righteous can save you. Jadi saudara harus mengkonfirmasi dengan orang-orang dewasa rohani lainnya. Orang-orang benar lainnya. The wisdom, sebab kita juga harus percaya bahwa mereka juga bisa dikasih hikmat Tuhan. The wisdom of the righteous can save you. Coba kita lihat lagi nih. Masih di Amsal 11 ya, ayat 14. Wah ini keren ini. Jika tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Nah, jadi jika tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Dalam NIV, many advisors make victory sure. Kalau saudara punya banyak penasehat, yang dewasa rohani juga tentunya, make victory sure. Jangan sombong, saudaraku. Hikmat dari atas tidak sombong. Kita butuh orang-orang kudus yang lainnya. Ketika saya mendapatkan suara Tuhan yang berupa impresi sangat kuat dalam hati saya untuk pulang ke Indonesia di tahun 2012, bulan Mei itu, saya melakukan cek ini. Saya melakukan cek ini juga. Ada yang saya diskusikan, ada yang saya minta konfirmasi dari Tuhan.
Saya diskusikan dengan orang-orang yang saya bisa percaya. Sebab ini penting, saudaraku. Sebab ini penting. Ya. Jadi kita jangan takabur, kita jangan merasa, udah pokoknya Tuhan bicara sama gua aja. Oh, belum tentu. Jangan takabur. Kita membutuhkan orang-orang benar yang lain, orang-orang dewasa rohani lainnya. Kita membutuhkan komunitas. Sebab Tuhan jadikan kita bukan untuk sendiri. Makanya sekarang kita lagi lockdown ini jangan sampai ada isolation spirit. Jangan membuat kita isolasi jadi seperti Tarzan di hutan berasanya. Ya. Oke, hal yang keempat, cepat saja. Apakah ini merupakan tanggung jawab saya? Apakah hal ini merupakan tanggung jawab saya? Kalau bukan tanggung jawab kita, kenapa Tuhan harus bicara sama kita? Kalau bukan urusan kita, Tuhan bisa kok bicara sama yang bersangkutan. Nggak perlu melalui kita. Ya. Oke. Yohanes 21, ayat 20 sampai 23. Ini kisah yang sangat menarik. Yohanes 21, ayat 20 sampai 23. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Lihat ayat 21. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jadi kalau saudara lihat di ayat sebelum ayat 20, Yesus sedang bilang, Petrus, kamu akan mati begini. Petrus di ayat ke-21 malah nanyanya, kalau dia gimana? Lihat ayat yang ke-22, apa yang Tuhan katakan? Jawab Yesus, jika aku mengkehendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi kalau kamu, ikutlah aku. Tuhan mau bilang, jangan kepo. Rupanya kepo ini human behavior, saudara ya. Senangnya urusin urusan orang. Ini Tuhan baru ngomong sama Petrus, Petrus nanti kamu begini, gembalakanlah domba-dombaku. Dia malah ngomongnya, kalau yang ini gimana? Ya udah Tuhan bilang, jangan kepo. Itu bukan urusan lu. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah ide, gagasan, dorongan, atau apapun itu, yang kita sedang uji apakah ini dari Tuhan atau tidak, ini salah satu ujiannya. Ini tanggung jawab saya bukan sih? Ini tanggung jawab saya bukan sebagai orang percaya. Kalau itu bukan tanggung jawabmu, harus diuji ulang segala sesuatu. Jangan kita mencampuri urusan yang boten-boten. Saya tidak dipanggil sebagai apologet Kristen. Jadi kadangkala hari-hari ini kalau ada situasi di luaran kisruh, saya memilih tidak mau berpendapat. Apalagi suruh saya berpendapat di media sosial, pernah saya ditanya, saya tidak mau. Sebab itu bukan urusan saya. Tapi kalau pengajaran itu mengganggu jemaat di Lifehouse Family, di Lifehouse Jakarta, itu urusan saya. Jadi kita jangan suka tempting, kita jangan suka mau urusin apa yang bukan urusan kita. Ya, ini ada pelajaran berharga. Yang kelima, cepat saja. Damai sejahtera. Nah, ini nih subjektif ini. Ini subjektif, saya paham. Ini subjektif. Apakah mendatangkan damai sejahtera? Kadang-kadang kalau hal yang sulit itu tidak bisa membuat kita damai loh saudara. Tapi kita buka dulu 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Tuhan kita itu bukan pencipta yang kebingungan. Seharusnya apa yang berasal dari Tuhan akan ada damai sejahtera.
meskipun itu dalam keadaan sulit. Memang ini damai sejahtera yang tidak bisa dijelaskan begitu saja. Sebab ini damai sejahtera yang permanen, bukan damai sejahtera yang didasarkan pada situasi-situasi yang mengenakan kita. Damai sejahtera yang dari Tuhan adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Nah, saya mau cerita saudara, ini waktu saya masih muda. Saya rasa saya belum genap berusia 20 tahun mungkin ini. Iya. Ini saya masih muda banget, masih kuliah semester awal. Saya ikut satu lembaga misi, ada bikin acara, saat itu Mission Care namanya. Pimpinan almarhum Bapak Pendeta Peter Condro. Saya cukup kenal dengan beliau. Saya ikut acaranya dulu di Bank Panin, saya ingat, Ratu Plaza situ. Lalu dia mempresentasikan tentang hamba-hamba Tuhan di daerah, kan Mission Care ini membantu hamba-hamba Tuhan di daerah. Untuk zaman itu disupport 1 bulan 100.000. Ini di akhir tahun 90-an. Ya. Ini di akhir tahun 90-an. Jadi satu hamba Tuhan di pedalaman disupport 100.000. Dan di situ dia kasih lihat bagaimana ada hamba-hamba Tuhan untuk mengambil uang bulanan 100.000 itu. Dia harus jalan kaki 2 hari. Jadi ambil 2 hari, balik 2 hari lagi, total 4 hari. Untuk ambil uang bulanan 100.000. Nah, dan di saat itu saudaraku, saya merasa ada gerakan, ada dorongan untuk support satu orang hamba Tuhan. Ada support satu orang hamba Tuhan. Ayo, seperti saya tidak berdapat suara audible. Tapi saat itu kan dengan usia rohani yang masih sangat muda, kecil, saya juga belum tahu cara ngecek gimana. Kalau yang saya tahu, saya cuma dapat dorongan kuat. Justru sampai saya gelisah bahwa saya harus melakukan itu. Dorongan itu kalau saya melakukan, saya akan pelong. Saya itu dulu belum tahu tentang hal ini. Tapi selesai acara, saya berpikir dalam hati, udahlah, itu mah bisanya pendeta tuh pintar ngomong. Saya cuekin. Apa yang terjadi saudara, saya ingat banget tuh. 3 hari 3 malam saya tidur ayam. Gak bisa tidur. Yang kepikiran itu Mission Care terus, hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Karena udah 3 hari 3 malam, akhirnya saya juga berdoa, ya dorongannya memang ayo adopsi 1. Tapi saya tuh gak punya uang, saudara, uang cuman segitu-segitunya. Kemudian saya putuskan setelah 3 hari tidur ayam itu, saya ke kantor Mission Care dulu di Kelapa Gading. Saya ke kantor Mission Care, saya berkata, saya mau adopsi 1 orang hamba Tuhan selama 1 tahun. Uang zaman itu 100.000 kali 12, 1,2 juta. Terus bagian administrasi tanya, Pak, ongkos kirim mau ditanggung nggak? Loh, kok ada ongkos kirim lagi? Saya tanya, berapa emang? 15.000. Kalau saya nggak tanggung gimana? Ya dipotong dari Bapak, 100.000 potong 15.000. Waduh, saya jadi mikir, buset udah jalan 2 hari. Ambil 100.000, dipotong lagi, tinggal 85. Udah deh, saya bilang sekalian semuanya. Ya udah. Saya suruh dihitung, saya pergi ke ATM. Itu waktu saya masukkan kartu, sampai berlinang air mata, saudara. Habis ditarik, habis uang saya. Paling tinggal 100.000 atau tinggal 200.000, lupa lah saya. Tapi saya bawa uang itu semua ke Mission Care. Saya bilang, ini Mbak, untuk support 1 orang hamba Tuhan. Saudara, keluar dari Mission Care. Saya tuh baru punya pengalaman damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu kan yang Tuhan katakan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu melampaui segala akal. Itu saya baru tahu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Waktu uangnya ada di bank, justru gelisah sampai gak bisa tidur. Waktu habis karena untuk
spot satu orang hamba Tuhan di pedalaman, justru tidur jadi nyenyak. Mungkin ngorok kali, nggak tahu saya juga. Itu damai sejahtera yang sulit untuk dijelaskan. Itu damai sejahtera yang melampaui segala akal yang Alkitab katakan. Ya. Itulah sebabnya kita perlu memiliki pengalaman-pengalaman di mana kita mentaati walaupun sulit. Tuhan berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Ya. Jangan takut saudara, melangkah aja. Saya masih punya banyak cerita yang seperti itu, tapi karena keterbatasan waktu, oke, sekarang yang keenam, yang terakhir, dengan cepat saja. Ini subjektif, sekali lagi ini subjektif. Saya harus katakan jujur, kan kalau hikmat Tuhan itu harus jujur. Memang saya cari-cari ayatnya juga agak susah ini, ya. Tapi ya dalam beberapa kesempatan juga begitu dalam Alkitab. Suara Tuhan yang datang biasanya singkat atau sepotong dan dimengerti oleh orang yang diajak bicara. Ini saya cerita pengalaman saya saja. Jadi kalau orang mengaku mendengar suara Tuhan, apalagi mengaku kayak bisa ngomong telepon sama Tuhan, halo Tuhan, oh ya, hari ini pakai baju apa? Oh, hari ini atasan pakai hitam ya, bawahannya jin. Enggak, saya nggak yakin itu. Tuhan tuh tidak yang bertele-tele. Suara Tuhan tuh biasa singkat, padat, jelas. Ketika dia bilang sama Yesaya, siapa yang mau aku utus? Mungkin kalau suara ini ke orang lain, orang tidak ngerti. Tapi kalau ke Yesaya, dia ngerti. Singkat sepotong. Nah, saya juga punya pengalaman-pengalaman yang seperti ini. Ketika saya mau memutuskan pulang kan karena 12 Mei itu. Bulan Mei tahun 2012. Saya mendapatkan sebuah impresi, dorongan yang sangat kuat ketika saya berdoa. Ada suara kecil dalam hati saya, bukan di kuping loh. Muncul yang berkata gini, inikah yang kamu cari? Dan saat itu saya tahu itu dari Tuhan. Tapi ingat, saya konfirmasi lagi dengan banyak hal. Tapi saya mengenali itu dari Tuhan. Untuk lebih memastikan, saya melakukan cek, konfirmasi. Ya, suara itu, inikah yang kamu cari? Suara itu bisa membuat saya terseduh-seduh, saudara. Ini kalau orang lain yang dengar, ini apa sih maksudnya? Ya karena itu memang spesifik buat saya, bukan buat orang lain. Nah, itulah yang saya bisa bagikan. Biasanya suara Tuhan tuh singkat sepotong, dimengerti oleh orang yang diajak bicara. Lalu saya di flashback tentang komitmen saya di masa lalu. Dan saya bilang, Tuhan, aku mau pulang. Aku siap Tuhan, sekalipun harus mulai dari nol lagi. Nah jadi saudaraku, ada 6 hal yang kita bisa cek. Apakah itu sesuai atau kontradiksi dengan firman Tuhan? Apakah ide gagasan tersebut mendorong saya semakin seperti Yesus? Ya. Apakah komunitas rohani saudara bisa mengkonfirmasi hal tersebut? Apakah hal itu merupakan tanggung jawab saya? Yang kelima, apakah ada damai sejahtera Tuhan? Yang keenam, yang terakhir, ini lebih berupa sharing aja. Suara Tuhan biasa singkat, sepotong, jelas, nggak bertele-tele, tapi hanya dimengerti oleh yang diajak bicara. Tapi kalau saudara dapatkan yang ini, jangan langsung diadopsi. Ingat, apapun yang saudara dapatkan, saudara harus konfirmasi dengan 5 hal yang di atas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, hamba-Mu bersyukur untuk kesempatan sudah boleh kembali membagikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas dalam mengajar, tapi hamba-Mu yakin dan percaya Roh-Mu yang kudus, pendamping penolong anak-anak-Mu, akan menjelaskan lebih lanjut apa yang menjadi isi hati Bapa.
Mari Roh Kudus, biar Engkau yang beracara di tengah-tengah setiap Lifehouse Family, menjelaskan lebih lanjut akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Dan hamba juga berdoa, kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang sedang menyaksikan acara ini. Kiranya Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya yang penuh dengan kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati keluar dan masuk-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha, yang mulia Tuhan Yesus Kristus datang di awan-awan permai untuk menjemput saudara-saudaranya yang hidup berkenan kepadanya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom, Lifehouse Family. Matius 25 menggambarkan sedikit gambaran tentang apa yang akan terjadi di penghakiman terakhir nanti. Di sana Tuhan Yesus berkata bahwa ketika aku lapar, kamu tidak memberikan aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberikan aku minum. Ketika aku sakit, kamu tidak merawat aku. Ketika aku sebagai orang asing, kamu tidak memberikan aku tumpangan. Saudaraku, lalu orang-orang bertanya, kapan aku melihat engkau lapar? Kapan aku melihat engkau haus? Kapan aku melihat engkau sebagai orang asing? Kapan kami melihat engkau sakit, ya Tuhan? Lalu Tuhan menjawab gini, sesungguhnya jika kamu melakukan untuk salah seorang saudaramu yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Saudaraku, kondisi memang belum banyak berubah, belum banyak menjadi semakin baik. Di mana-mana masih banyak orang yang terefek dengan pandemi ini, dengan pandemi global ini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita justru harus melihat hal-hal ini sebagai sebuah kesempatan di mana kita bisa menjadi berkat. Kalau Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesanggupan, mari kita gunakan itu sebaik-baiknya untuk membagikan kasih Kristus, untuk melakukan kemurahan untuk saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan. Itu sebabnya kembali saya ingin mengucapkan terima kasih untuk setiap saudara yang telah berperan, baik secara dana, tenaga, volunteer, pemikiran, direpotkan, dan lain sebagainya, untuk boleh kita bersama-sama bahu-membahu dalam Lifehouse Mission ini, untuk menolong saudara-saudara kita yang terkena efek COVID-19 ini. Saudaraku, Tuhan memberikan kita dua tangan, satu tangan untuk menerima, satu tangan lagi untuk memberi. Tetap kita semangat, lakukan tugas kita dan tanggung jawab kita untuk menebarkan kasih Kristus di tengah-tengah masyarakat. Tuhan memberkati.